Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Pertiwi, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Pagi Bu, Pagi. apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, boleh minta waktunya sebentar ya Bu? Iya, baik. Baik Bu, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dalam pendidikan ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bisa ya Bu ya? Apakah Ibu pernah punya pengalaman mengambil sebuah keputusan Bu? Iya, tentu kepala sekolah banyak membuat keputusan. Ya Bu ya, mungkin banyak keputusan. Jadi menurut Ibu dari keputusan yang Ibu ambil itu situasinya terkait apa Bu? Apakah dilema, etika, dan apakah rujukan moral? Artinya apakah benar, dua-duanya benar atau benar salah, benar lawan benar salah seperti itu. Manakah keputusan yang paling sering Ibu hadapi? Bagaimana? Dalam membuat keputusan, terutama tentang dilema etika, kita di sebuah organisasi pasti menemukan yang namanya dilema etika. Itu guru juga, pasti guru sering mengalami. Saya juga sebagai pasukan tentu mengalami tentang keputusan yang terkait dengan dilema etika. Contohnya keputusan tentang dilema etika ini, kalau saya sebagai atasan itu kepada bawahan memberikan keputusan tentang kedisiplinan terhadap beberapa orang murid. Seharusnya saya sebagai kepala sekolah mungkin melaporkan hal ini sebagai tindakan saya untuk membangun kedisiplinan di sekolah. Namun ada beberapa guru mungkin beberapa hal yang mereka tidak dapat memenuhi peraturan tersebut karena beberapa hal. Kan? Misalnya di perjalanan beliau sakit, atau besoknya orang yang sama tidak hadir lagi karena alasan yang lain, tapi alasan tersebut benar-benar terjadi. Nah, itulah dilema etika yang sering kita alami. Satu keputusan tentu kita memutuskan untuk membuatkan surat teguran ya pada beliau karena melakukan pelanggaran. Namun dari segi kita sebagai kemanusiaan, tentulah memberi kesempatan pada guru tersebut untuk memperbaiki atau tidak mengulangi lagi. Ya, jadi Ibu selalu memberikan kesempatan ya Bu kepada Bukan selalu, tidak selalu, tidak ada beberapa kesempatan ya dengan untuk memperbaiki dirinya. Baik Bu. Biasanya jika ada keputusan dihadapi dalam mengambil keputusan itu kedua-duanya benar, bagaimana Bu cara Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Bagaimana cara Ibu dalam proses pengambilan? Ada beberapa proses yang kita lalui ya. Pertama saya langsung sebagai kepala sekolah membuat kesepakatan misalnya antara orang guru selain itu tidak masalah besar. Keputusan saya ambil langsung dengan saya sendiri. Yang kedua, jika hal tersebut menyangkut dengan kebijakan bersama, tentu keputusan tersebut kita lakukan secara bersama-sama melalui rapat ya, dan keputusan terbaik win-win solution dari kebijakan yang kita ambil. Ibu melakukannya dengan proses musyawarah ya, dengan proses musyawarah dan mengumpulkan fakta apakah yang dilakukan benar atau salah. Baik. Berikutnya Bu, yang biasanya Ibu lakukan itu apa Bu? Nah, dari mengumpulkan fakta itu seperti apa? Mengecek kebenarannya, mencari informasinya. biasanya yang terjadi
pertama ada masalah. Lalu masalah kita cek kebenaran, mencari fakta kebenaran, ya, lalu kita panggil lah yang bermasalah, apapun permasalahan kita dudukkan dulu, ya, sebenarnya cek. Lalu jika permasalahan ini menyangkut dengan kebutuhan bersama yang kita tetapkan di sekolah, maka kita bawalah permasalahan itu untuk diputuskan agar tidak diputuskan sepihak. Untuk keadilan kita putuskan bersama-sama melalui musyawarah yang melibatkan teman-teman di lingkungan sekolah. Nah, jadi Ibu mengumpulkan fakta dan dicek kebenarannya serta mencari informasi lalu dimusyawarahkan ya Bu ya, baik seperti itu. Baik Bu, selanjutnya Bu, dari keputusan yang Ibu ambil itu kan biasanya ada tantangan Bu ya. Tantangan apa yang biasa Ibu hadapi ketika Ibu mengambil keputusan itu? Misalkan kan di dalam rapat kan semua peserta rapat itu kan ada yang tidak setuju gitu Bu ya dengan keputusan yang Ibu ambil. Jadi kira-kira tantangan Ibu itu dari pihak lain ada nggak Bu? Sebenarnya tantangan itu akan muncul ketika kepala sekolah sudah membuat keputusan dahulu. Nah, agar itu tantangan tersebut tetap kita hadapi, ya, memang menjadi satu hal yang berat. Namun ketika itu sudah diputuskan, dilemparkan, dimusyawarahkan bersama-sama dengan suara terbanyak, tentu itu sudah merupakan pertimbangan bersama. Nah, kadang-kadang keputusan bersama itu juga belum tentu hal yang disenangi oleh kepala sekolah seperti saya. Tapi karena hal tersebut sudah merupakan kesepakatan bersama dan disetujui bersama, tentu kita harus mengikuti keputusan tersebut. Ya, artinya Ibu selalu melakukan musyawarah dan melakukan pendekatan ya Bu ya kepada rekan-rekan. Baik Bu, selanjutnya Bu, setiap situasi dilema ini biasanya Ibu pernah nggak mengagendakan, misalnya dalam satu minggu itu ada satu masalah yang harus Ibu selesaikan atau mengalir begitu saja? Keputusan dengan masalah, ya, tidak, kalau namanya permasalahan itu tidak kita agendakan. Maksudnya kalau masalah itu timbul jika ada misalnya ya sesuatu yang pelanggaran misalnya, atau yang menyebabkan hambatan-hambatan berjalannya kegiatan-kegiatan di sekolah, dan tentu itu tidak diagendakan selagi permasalahan tidak muncul, ya, dan kepala sekolah juga harus selalu memberikan mengingatkan bahwasanya apa-apa yang kita sepakati bersama-sama itu bersama-sama disampaikan yang sampai dilanggar, sehingga masalah-masalah tersebut seminimal mungkin jangan sampai muncul. Jadi tidak ada kita agendakan setiap hari itu saya menyelesaikan masalah apa, tidak ada. Berarti tidak terjadwal ya Bu, kapan saja. Berarti situasional. Jadi kapan saja ingat langsung diselesaikan masalah. Bukan ingat. Ketika muncul ada permasalahan, maka itu akan akan segera kita selesaikan. Segera diselesaikan. Baik Bu, selanjutnya dalam mengambil keputusan, adakah pihak-pihak yang membantu Ibu dalam menguatkan dalam mengambil keputusan, atau orang-orang yang bisa Ibu percaya dalam mengambil keputusan? Tidak ada kita membuat keputusan menyerahkan kepada satu atau dua orang saja, tidak ada. Jadi semua yang terlibat di dalam kita membuat satu organisasi, ya, dalam organisasi sekolah misalnya, itu semuanya kita libatkan untuk mencari keputusan terbaik. Kalau memang itu masa-masa bersama, tidak ada istilahnya pelimpahan siapa ke siapa. Berarti Ibu melibatkan orang-orang semua, ya, menyelesaikan secara bersama-sama. Nah Ibu, selama ini pernah nggak keputusan yang Ibu ambil itu mungkin melanggar etika, kalau
saja pelanggaran. Keputusan yang baik. Di sini keputusan yang melanggar etika juga belum pernah terjadi tersebut. Mungkin ibu bisa memberikan Keputusan yang melanggar etika ya, contohnya misalkan keputusan itu buat secara sepihak dengan melanggar, contohnya begini Bu, kalau melanggar etika itu atau melanggar hukum, keputusan itu merugikan, artinya misalkan dia memang terdapat di undang-undang gitu Bu, misalkan seperti itu. Nah, tidak, kita bekerja di sini dia melanggar kode etik misalnya kalau semuanya pakai jurnis ya, pakai petunjuk. Iya. Jadi seandainya kita membuat keputusan hal yang menyimpang dari, mungkin maksud dari ibu penanya mungkin ya, keputusan itu mungkin ada berhubungan baik menurut kita, tapi mungkin melanggar hukum. Iya, Ya. mungkin. Mungkin saja tidak sering terjadi atau tidak terlalu ini ya. Misalnya apa ya yang sering kita lakukan yang tamu kali ya. Di sini dalam manggaran itu tidak ada makan untuk tamu atau apa. Nah, itu juga mungkin ada beberapa kejadian yang tidak selamanya yang membuat kepala sekolah itu harus membuat keputusan yang menurut kita baik secara bersama, tapi tidak baik secara hukum. Ada beberapa seperti itu tadi. Tentu hal itu kita tidak sampai menyebabkan kerugian bagi negara. Jadi selama ini keputusan yang Ibu ambil tidak pernah melanggar peraturan, etika, hukum atau kode etik ya, Bu, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, bisa terjadi. Baik Bu, selanjutnya apa Bu pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam proses pengambilan keputusan tadi yang Ibu melibatkan banyak orang? Apa yang Ibu pelajari? Mengumpulkan fakta, mempertimbangkan apakah itu melanggar norma, etika dan kode etik. Apa Bu pelajarannya kalau menurut Ibu? Sebagai seseorang yang dalam suatu organisasi itu, pelajarannya kan ada beberapa hal sekarang kita tidak sengaja membuat keputusan sendiri, dan itu akan menimbulkan permasalahan setelah kita putuskan. Nah, ada baiknya sebelum kita membuat keputusan untuk kepentingan bersama, ada sebaiknya memang kita harus memutuskan secara bersama-sama. Untuk pembelajarannya, jika kita sudah membuat keputusan dengan disepakati akan efek dari keputusan bersama tersebut itu kita akan hadapi bersama-sama. Tapi jika kita memutuskan sendiri, ternyata di belakang hari itu menjadi permasalahan, maka kita akan menghadapi sendiri masa tersebut. Jadi ada baiknya kita selesaikan bersama-sama. Jadi intinya setiap masalah harus kita selesaikan bersama-sama Bu ya. Dan kita setelah kita sepakati, kita jalani segala keputusan yang telah kita sepakati. Komitmen kita jalani Komitmen ya bersama-sama. Bu. Oke. Baik Bu, yang terakhir ya Bu ya. Bu, biasanya keputusan yang Ibu ambil itu tujuan akhirnya atau muaranya itu gimana Bu ke murid-murid? Ke siswa. Iya, bagaimana? Tentu kita kan tujuan akhirnya ke siswa ya. Jadi untuk menghasilkan sesuai yang kita capai untuk tujuan sekolah, merupakan suatu sistem. Sistem itu semua harus terkait. Ingin mendapatkan hasil yang bagus, produk hanya siswa. Tapi prosesnya melewati beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Guru, semua orang tua, guru dan semua staf atau usaha yang terlibat di sekolah. Tentu keputusan kita ambil itu tujuan terakhirnya adalah bukan untuk ketidakbaikan, pasti untuk kebaikan. Misalnya tadi saya katakan guru pengambil disiplin, tujuan kita bukan untuk merugikan guru tersebut, tapi untuk menjadikan dia lebih baik dan tidak menjadikan contoh yang buruk atau terikut-ikut bagi teman yang lain. Dan itu tentu tujuannya untuk organisasi itu sendiri. Hasil terakhirnya adalah jika sudah terbentuk suatu
kesepakatan yang berjalan sesuai dengan sistem tadi, maka hasilnya itu siswa akan lebih nyaman belajar, ya, dan mudah-mudahan tentu hasil terakhir adalah mendapatkan produk yang baik. Jadi kesimpulannya keputusan yang kita ambil itu keputusannya harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid dan berpihak pada kepentingan masyarakat dan sekolah. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih karena atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses lagi. Mungkin yang bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih ya Bu. Bu, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ya Bu, boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Boleh. Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah. Saya ingin tahu Bu, bagaimana pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan? Apakah Ibu pernah punya pengalaman mengambil sebuah keputusan antara dilema etika atau kebijakan moral? Artinya keputusan itu terkait apakah dua-duanya benar atau salah. Bagaimana ya? Adakah Bu? Untuk melakukan itu mungkin kita butuh pertimbangan-pertimbangan di mana mungkin saya tidak bisa sendiri juga mengambil keputusan apapun, jadi saya pasti akan mengikut sertakan guru atau misalkan wakaf kurikulum atau dan lain sebagainya agar ada mendapatkan hasil atau keputusan yang sesuai gitu, karena itu kan kita tidak tahu juga nih bentuk yang baik dan yang tidaknya, tapi saya rasa kalau sudah ada kesepakatan dengan teman-teman yang lain mungkin akan mendapatkan jawaban yang benar kayak gitu, seperti itu gitu. Ya, jadi harus ada kesepakatan Ya. antara Ibu dan teman-teman juga. Ya, rekan-rekan guru ya. Biasanya Bu, jika ada dihadapkan untuk mengambil sebuah keputusan, bagaimana cara Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu? Bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan itu? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau misalkan ini sudah melibatkan rekan kita yang lain misalkan itu kan, pastinya saya selalu berkomunikasi dengan rekan yang lain, sehingga di setiap tindakan itu kita bisa mengambil dan mencari solusi yang paling tepat. Ya, berarti sebelum Ibu mengambil keputusan, Ibu harus mengumpulkan Ya. langkah-langkah informasi fakta. Misalnya Ibu kan sudah mengumpulkan fakta, kemudian Ibu sudah melakukan langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Itu Ibu mengecek kebenarannya dan mencari informasi. Dari fakta-fakta tersebut biasanya ada tantangan yang Ibu hadapi ketika Ibu mengambil sebuah keputusan. Misalkan Ibu di dalam rapat, pasti semua peserta rapat itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju kan Ibu. Misalkan kira-kira ada tantangan nggak sih Bu dari pihak lain gitu dalam setiap keputusan yang Ibu ambil seperti itu? Itu pastinya ada ya, karena kita kalau di forum kan berkumpul bukan satu atau dua orang, ya kan banyak. Tetapi keputusan itu diambil tentunya diambil dari kita mengambil dari visi dan misi juga, ya disesuaikan sesuai atau tidak. Nah, jadi tentu di situ ada etikanya yang disesuaikan. Baik Bu, jadi Bu kalau dalam mengambil keputusan
keputusan tentunya pas artinya mungkin ibu lebih melakukan pendekatan ya Bu ya kepada rekan-rekan dulu atau kepada orang lain. Terus ini Bu, selanjutnya Bu, di setiap situasi ibu biasanya ibu pernah nggak mengagendakan, misalkan ibu dalam 1 minggu ini saat ini ibu tuh harus menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, atau masalah itu mengalir aja seperti itu. Bagaimana? Apakah ibu mempunyai agenda untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin kalau masalah itu agak berat, mungkin diagendakan sampai tuntas lah gitu kan. Tapi selama ini selama saya di sini sih alhamdulillah sih belum ada permasalahan yang berat yang harus kita sampai berhari-hari harus menyelesaikan. Jadi kita apa yang menjadi masalahnya kalau bisa hari itu ya kita selesaikan hari itu Langsung juga. diselesaikan Ya, langsung selesaikan. Berarti bisa terjadwal, bisa kapan saja. Berarti situasional, berarti artinya kapan saja. Kalau seandainya masalah itu diselesaikan, langsung diselesaikan. Betul. Baik Bu, selanjutnya Bu, selama ini adakah pihak-pihak yang membantu Ibu dalam menguatkan keputusan Ibu dalam mengambil? Siapa Bu yang menguatkan Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Kalau saya kebetulan di sekolah ini kan saya ada apa yang saya jadikan istilahnya teman untuk selalu berkomunikasi dengan baik di sini. Saya ambillah waka kurikulum misalkan kan, atau guru di bidang yang bisa saya percaya. Nah, nanti ada lagi satu guru di luar itu. Nah, satu guru di luar itu misalkan guru kesiswaan gitu kan. Nah, nanti seandainya ini ada masalah tentang siswa misalkan, saya panggil guru itu. Oh, apa masalahnya? Nanti apabila memang itu tidak terselesaikan, baru kita mengambil forum untuk keseluruhan guru untuk berkumpul bersama untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu mengambil keputusan itu melibatkan orang-orang yang dipercaya ya, contohnya waka kurikulum, guru kesiswaan ada salah satu guru dan juga kesiswaan. Bu, selama ini pernah nggak keputusan yang Ibu ambil itu mungkin melanggar norma atau melanggar etika atau melanggar hukum? Kayaknya belum pernah lah ya. Saya rasa belum pernah ada kasus yang serumit itu sih di sini. Gitu ya Bu ya, berarti selama ini keputusan itu tidak pernah melanggar peraturan ya Bu, etika, hukum atau kode etik ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, apa Bu pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam proses pengambilan keputusan tadi, yang Ibu melibatkan banyak orang tadi dengan mengumpulkan fakta dan mempertimbangkan apakah ini melanggar norma, etika atau kode etik? Apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil? Menurut Ibu apa Bu? Mungkin lebih ke rasa keadilan atau kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang, gitu kan? Sehingga kita bisa selalu yang menjalin komunikasi yang baik lah, dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, sehingga tidak perlunya ada kasus-kasus di mana yang kasusnya itu begitu berat gitu. Jadi ketika kita melibatkan orang lain, itu kan orang luar misalkan atau warga sekolah, bahwa seperti ini, hal-hal seperti ini yang harus selalu kita jaga, bahwa kita tidak masalah yang kecil itu dibesar-besarkan seperti itu, atau misalkan ada perlakuan yang khusus kepada anak-anak yang lain gitu ya. Jadi di mana kalau kita berkomunikasi dengan baik itu dengan anak-anak, dengan orang tua, itu pasti akan terjadi tali silaturahmi yang baik juga. Berarti kita harus lalu bekerja sama ya Bu ya, antara warga sekolah, orang tua dan guru. Jadi setiap keputusan yang kita ambil harus kita musyawarahkan seperti itu ya. Baik Bu. Ya Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Biasanya Bu, dalam mengambil suatu keputusan itu kan mempunyai
bagaimana efeknya ke murid-murid seperti apa? Kalau saya sih mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi tentunya. Jadi tidak ada keberpihakan ke yang mana gitu kan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Oke, berarti kesimpulannya keputusan yang ibu ambil itu berdasarkan nilainya dan selalu berpihak pada murid ya, begitu nyaman, senang dan baik ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan ibu lebih baik, lebih sukses lagi dan bisa menjadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak ya Bu, semangat sukses selalu ya Bu. Demikianlah video dari saya wawancara dengan Kepala Sekolah SLB Negeri Karimun dan SLB YPBB Karimun. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.